pergi ke laut, tangkap gurita. Hadi gembira berenang ke tepian. Saya, Naswa Fiona Ardita, dari SMA 2, Banguntapan. Halo semuanya, Dewan Juri yang terhormat, dan para penonton yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan mendongeng tentang legenda Kali Gajah Wong yang berasal dari timur kota Yogyakarta. Tahu tidak, kalau nama Kali Gajah Wong benar-benar diambil dari kisah antara gajah dan manusia. Penasaran ceritanya? Simak baik-baik ya, akan aku ceritakan. Dahulu kala, di wilayah kota Yogyakarta, tepatnya bagian timur, berdiri sebuah kerajaan yang megah bernama Keraton Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Keraton Mataram memiliki banyak sekali prajurit. Ada prajurit bergajah dan ada juga para abdi dalam. Salah satu abdi dalam Keraton Mataram adalah Ki Sopowiro. Ki Sopowiro memiliki tugas utama, yaitu memandikan gajah kesayangan Sultan Agung yang bernama Kiai Dwi Ponggo. Ki Sopowiro selalu bersikap baik dan lembut kepada Kiai Dwi Ponggo, supaya ketika dimandikan, Kiai Dwi Ponggo tidak memberontak. Namun, suatu hari, tangan Ki Sopowiro sakit, sehingga ia tidak bisa memandikan Kiai Dwi Ponggo. Kala itu juga, adiknya datang ke rumah. Adiknya bernama Ki Kertipeok. Sebenarnya, nama asli Ki Kertipeok adalah Ki Kerti Kertayuda. Namun, karena mengidap penyakit polio dan jalannya pincang sejak kecil, ia mendapat julukan Peok. Ki Kerti datang ke tempat kakaknya, kemudian tak sengaja mendengar keluh kesah kakaknya. Ada apa, Kak? Kok terlihat lemas? Oh, tanganku ini sakit, Dek. Dari kemarin sudah aku obati, tapi tak kunjung sembuh. Aku takut tidak bisa memandikan Kiai Dwi Ponggo hari ini. Walah, ya sudah, Kak. Biar saya saja yang memandikan Kiai Dwi Ponggo hari ini. Benarkah kau akan membantuku? Terima kasih banyak ya, Dek. Tapi ingat pesanku, jangan sekali-kali mandikan ia di hulu sungai. Air di sana sangat deras. Bahaya. Siap, Kak. Aku tidak akan memandikannya di hulu sungai. Setelah mendapat arahan dari sang kakak, Kiai Dwi Ponggo segera dijemput dari Keraton Mataram menuju sungai oleh Ki Kerti. Ki Kerti kemudian menuntun Kiai Dwi Ponggo sampai ke sungai. Selama perjalanan, Ki Kerti berusaha untuk membangun hubungan yang baik agar Kiai Dwi Ponggo tidak memberontak saat dimandikan. Selama perjalanan pula, Ki Kerti melemparkan bekal kelapanya ke arah Kiai Dwi Ponggo. 1 kelapa, 2 kelapa, 3 kelapa sampai Kiai Dwi Ponggo kenyang, supaya suasana hatinya bahagia ketika dimandikan. Tiba di sana, Ki Kerti segera membawa Kiai Dwi Ponggo ke tengah aliran air sungai. Sambil menggosoknya lembut, Ki Kerti bersenandung. Kucuh-kucuh, kowe tak kondoni, mripat kaya laut, kuping cilik gede-gede, kate nganggo lali. Buntut cilik tansah kopat kapit, sikil kaya bumbung menglakumu mikul-mikul. Ki Kerti selesai memandikan Kiai Dwi Ponggo. Ia kemudian membawanya ke tempat yang kering dan panas. Menjelang sore, Ki Kerti kembali menuntun Kiai Dwi Ponggo menuju Keraton Mataram. Sementara ia pulang ke rumah lalu melapor kepada Ki Sopowiro. Ki Sopowiro merasa senang
karena tugasnya telah berjalan dengan baik. Keesokan harinya, tangan Ki Sopowiro masih sakit, sehingga ia kembali meminta bantuan Ki Kerti untuk memandikan Kiai Dwi Ponggo di sungai. Tanpa penolakan, Ki Kerti mengiyakan. Hari itu cuacanya lain dari kemarin yang sangat panas dan cerah. Langit abu-abu berada di atas kepala mereka, tetapi Ki Kerti tetap membawa Kiai Dwi Ponggo menuju sungai untuk dimandikan. Sampai di sana, Ki Kerti terkejut karena sungai yang didatangin kemarin airnya sangat surut. Ki Kerti bingung karena tidak mungkin memandikan gajah di air yang surut seperti itu. Ia kemudian berpikir keras. Tiba-tiba terlintas di pikirannya bahwa kemarin sang kakak pernah berpesan bahwa jangan mandikan gajah itu di hulu sungai karena airnya deras. Ki Kerti kemudian berjalan ke hulu sungai melanggar perintah kakaknya tersebut. Wah, ternyata air di sini sangat deras. Kalau tahu begini kan dari kemarin langsung kemari. Tapi kenapa ya Sultan Agung melarang kakak memandikan Kiai Dwi Ponggo di sini? Pasti ada alasannya. Tapi ya sudahlah, itu tidak penting. Yang penting Kiai Dwi Ponggo hari ini bisa mandi dengan bersih. Sama seperti kemarin, Ki Kerti memandikan Kiai Dwi Ponggo dengan menepuk halus badannya. Namun, tiba-tiba langit yang tadinya abu-abu berubah menjadi hitam pekat. Hujan turun dengan derasnya, lalu ada banjir bandang yang datang menghantam mereka. Kiai Dwi Ponggo dan Ki Kerti yang berada di tengah sungai berusaha keras untuk tidak hanyut. Tapi mereka gagal. Mereka mencoba meminta bantuan kepada warga sekitar. Tolong kami! Tapi tak ada satupun yang mendengarnya. Nahasnya Ki Kerti dan Kiai Dwi Ponggo hanyut terbawa arus sampai ke Laut Selatan. Sultan Agung yang mendengar kabar ini sangat terpukul dan sedih lantaran ia telah kehilangan abdi dalamnya dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian tersebut, si Sultan Agung memberi nama kali tersebut Kali Gajah Wong, yang berarti gajah dan manusia. Nah, begitu tadi ceritanya teman-teman. Ada pesan moral yang bisa kita ambil loh. Contohnya, ketika kita sudah diberi suatu larangan, jangan dilanggar. Apalagi larangan itu berasal dari orang tua. Panas matahari membuat gerah, baju basah karena berkeringat. Nasihat orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Saya Naswa Fiona Ardita pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih.